lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, sampai Desember 2021 itu pandemi itu masih terasa gitu. Berarti kan 2 tahun itu ya, panjang sekali. Nah, kita kayaknya mau nggak punya pilihan, harus mencari sesuatu untuk melindungi diri. Supaya kita itu di situasi perang ini, karena peluru COVID ini kan berseliweran ya, ke sana ke sini gitu ya. Kita selamat gitu, survive. Kalau tanpa itu, kita agak berat ikut perang, ikut gerilya. Karena sekarang itu musuh kita itu sampai di rumah-rumah, di tetangga, di mana-mana gitu ya. Dan di tempat yang kita harus aktif gitu. Meskipun tidak dalam kerumunan orang banyak. Jadi mau tidak mau kita harus menguat diri. Nah, salah satu yang bisa kita andalkan, karena kita punya khasanah yang luar biasa, itu adalah empon-empon. Prof. Erni itu bisa memberikan warna lagi lebih kuat bahwa apa yang ditawarkan itu benar-benar ada manfaatnya. Monggo, silakan. Saya akan merangkum semua apa yang ada di PPT saya dan sekaligus untuk menggongin katanya apa yang sudah dipresentasikan oleh Ibu Tri dan anak saya Paula, sehingga kita bisa menjadi satu rangkuman yang lebih komprehensif begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya senang sekali banyak dokter di sini yang sebetulnya saya di FKUI atau mungkin di Fakultas Kedokteran yang lain, saya dianggap agak rada miring sedikit, gila ya, karena dokter ngapain sih usrek-usrek di masalah jamu. Karena penelitian saya dari tahun 2000-an atau mungkin 90 lebih itu memang sudah ke arah jamu. Jadi waktu itu penelitian saya memang ke kunyit dan semua yang mengandung kurkumin. Jadi kurkuminoid maksud seperti itu. Tapi kemudian beralih ke tempat yang lain. Sedangkan saya selalu ditanyakan, banyak yang menanyakan bahwa benar nggak sih empon-empon itu menjadi antivirus. Sampai saat ini belum ada obat untuk virus, jadi bukan antivirus. Karena kalau antivirus berarti dia harus mematikan si virus itu langsung. Tapi hampir semua tidak demikian karena lebih ke arah bagaimana si empon-empon itu, semua empon-empon yang ada mengandung ada polifenol, ada flavonoid, ada kemudian alkaloid dan sebagainya. Itulah yang bekerja sebagai imunomodulator dan antiinflamasi, juga antioksidan. Dan kalau saya dari segi penyakit, hampir semua penyakit yang bukan yang akut ya, ini akut karena virus, tapi yang penyakit yang degeneratif misalkan diabetes, hipertensi dan sebagainya itu adalah karena di dalam tubuhnya sudah terbentuk stres oksidatif. Jadi ada oksidatif stres yang disebabkan karena kelebihan makan, karena makan tidak teratur, olahraganya juga kurang dan sebagainya. Sehingga itulah yang menyebabkan awal mula terjadinya penyakit. Karena itu, semua empon-empon yang ada itu mengandung bahan-bahan tersebut atau senyawa tersebut itu berkhasiat untuk antioksidan. Antioksidan inilah yang nanti akan memicu di dalam tubuh untuk menjadi juga bekerja sebagai antiinflamasi dan imunomodulator. Jadi ini berkaitan satu sama lain yang tidak bisa dilepaskan satu persatu. Jadi kalau saya ditanya selalu, kalau gitu Eti nggak percaya ya sama obat-obatan itu sebagai antivirus. Mohon maaf, kata-kata antivirus jangan dipakai. Karena kalau ada antivirus, maka kita harus, itu artinya membunuh si virus langsung. Jadi semua tanaman yang mengandung tadi polifenol, flavonoid, kemudian ada di dalamnya kemungkinan juga ada steroid karena terpentin dan sebagainya, itu bekerja juga ke arah sana, imunomodulator, antioksidan dan antiinflamasi. Saya mau senang banget kalau banyak dokter yang ikut di sini atau teman-teman lain, karena mereka selalu bertanya, mana bisa sih
satu tanaman bisa ngobati semuanya, bisa untuk diabetes, untuk hipertensi, untuk penyakit infeksi dan sebagainya. Itu yang pertanyaan selalu datang dari selain masyarakat, tapi terutama bagi dokter-dokter spesialis. Karena selalu bertanya, mana sih evidence based medicine-nya? Apa sih bukti ilmiahnya? Itu yang selalu dipertanyakan. Karena itu saya akan di sini menunjukkan bahwa bagaimana mekanisme kerjanya itu bukan antivirus, tapi bagaimana kita meningkatkan imunitas tubuh kita supaya si sel kita, sel inang kita yang ada di tubuh itu mencegah masuknya virus ke dalam sel. Karena virus-virus, apapun jenis virus, termasuk juga corona, COVID-19 ini, itu juga dia tidak akan hidup kalau dia tidak masuk ke dalam sel inang. Jadi sel inang ini di sel tubuh kita dipertahankan untuk supaya bisa mencegah masuknya virus itu ke dalam sel. Selama bisa dicegah itu, maka otomatis si virusnya tidak akan bisa bereplikasi, itu memperbanyak diri dan akan mati. Jadi dia akan istilahnya, si selnya itu dibuat sedemikian rupa dia tidak bisa menempel. Atau kalau virusnya sudah terlanjur masuk ke dalam sel, maka di dalam sel itu ada pertahanan tubuh lagi supaya dia tidak masuk ke dalam ada endosom, di situ ada namanya molekul-molekul kecil, jadi mikromolekul yang ada di dalam sel itu, supaya dia tidak bisa bereplikasi, memperbanyak diri. Kalau dia sudah bisa masuk dan dia memperbanyak diri, maka dia akan memecahkan sel inang dan dia akan menginfeksi sel-sel berikutnya. Dan itulah yang menjadi masalah untuk yang virus COVID-19 ini, atau corona SARS-CoV-2 ini, karena beda sekali dengan virus corona yang lain. Kita tahu bahwa virus corona sudah ditemukan sejak tahun 1920. Jadi perkembangan corona sudah makin hebat. Dan terakhir ini virus itu, yang virus corona SARS-CoV-2 itu, selubungnya berbeda dengan corona yang sebelumnya. Karena dia mengandung 4 asam amino yang ditemukan oleh peneliti dari Amerika, Gary Whittaker. Ternyata ada 4 asam amino di selubung dari virus itu dan tidak mempunyai enzim neuraminidase. Padahal kalau itu ada enzimnya, maka itu bisa dibunuh dengan antivirus yang sudah ada, misalnya Tamiflu contohnya. Itu karena mekanisme kerjanya adalah memang menghambat enzim tersebut. Dia tidak punya, si COVID ini tidak ada enzimnya. Jadi dia mau dikasih apa saja antivirus yang ada beredar, dia nggak ada pertahanan apa deh, dia akan tetap tumbuh dan tetap berkembang biak. Karena itu kita harus mencegah. Dan memang obat-obat empon-empon dan sebagainya kita memang dipakai selama ini untuk preventif dan promotif, tidak untuk kuratif. Untuk kuratif pasti lama banget efeknya. Tapi kita lebih ke arah preventif dan promotif. Sehingga kalau daya tahan tubuh kita kuat, maka virus itu tidak akan bisa menempel pada sel tubuh kita. Sehingga dia akan mati tentu saja karena dia tidak bisa masuk ke dalam sel kita. Jadi itu dasarnya kenapa kita bisa mencegah supaya virus masuk ke dalam sel kita. Jadi semua empon-empon tadi sebetulnya memang kalau saya ditanya empon-empon itu memang kata-kata dari empu, tapi saya mohon maaf tadi kalau dibilang empu biang dari kunyit tadi yang gede tadi, itu ternyata memang tidak dipakai untuk obat karena kadar senyawanya sudah sangat berkurang. Jadi Ibu Tri nyun sewu, jadi kalau dipakai untuk obat justru tidak menggunakan empunya yang gedenya, tapi lebih ke arah yang rimpang-rimpangnya tersebut. Jadi kita nggak pakai yang empunya. Dan untuk mengekstrak di dalam hal ini, kita perlu juga caranya. Beda dengan minuman, kalau untuk obat,
Maksudnya untuk digunakan sebagai tadi ramuan untuk preventif dan promotif, itu cara motongnya juga berbeda. Misalkan kunyit itu tidak bisa dipotong melintang begini, kemiringan itu sudah harus tertentu. Demikian juga jahe, demikian juga semua jenis empon-empon itu harus demikian. Ini ada contoh tadi cara mencuci ya Bu Tri. Saya punya teman, dia punya usaha jahe merah. Dia kesulitan untuk mencuci dan dia mengorbankan mesin cucinya. Mesin cuci dipakai untuk mencuci. Ya, jadi benar-benar dia korbankan karena kalau cuci pasti lama sekali. Dia masukkan ke mesin cuci itu dengan air seberapa, dia nyalakan, ya udah suaranya glodak begitu. Tapi jauh lebih bersih daripada kita mencuci, menyikat dan sebagainya. Jadi korbankan betul itu, dan dia sudah berapa kali tambah ditiriskan, maka kadar istilahnya tanahnya sudah hilang sama sekali. Jadi ya memang jadi perlu ada usaha lebih ya. Jadi saya senang sekali Nanda Paula sudah lebih inovatif terhadap jamu-jamu tersebut karena memang beda pasar. Putri memang jenis panjang pasarnya beda ya Bu ya. Kita nggak mungkin untuk yang milenial mau minum jamu seperti itu karena itu inovasi diperlukan untuk kaum milenial. Dan sekarang di tempat saya bersama dengan Marta Tilaar itu juga jamunya tidak melulu jamu itu, tapi ditambahkan bisa pakai nanas, bisa dipakai di dalamnya pakai mangga atau segala macam yang bisa dirasakan lebih enak daripada kalau tidak ditampurkan seperti itu. Jadi jamu-jamu itu tentu saja harus inovasi supaya mereka bisa meminumnya dengan enak. Contohnya brotowali, contohnya satu lagi sambiloto itu kan pahit sekali, tapi itu ditambahkan nanas, ditambahkan sepotong nanas dan tomat, itu rasanya sudah beda, sudah mengurangi pahitnya. Jadi di sini perlu inovasi cara pembuatan jamu, terutama yang akan diberikan kepada kaum milenial kita ya, supaya mereka mau memanfaatkan jamu tersebut. Jadi tujuan pemberian di sini adalah bukan, sekali lagi mohon dengan hormat, tidak untuk antivirus, tetapi lebih ke arah preventif dan promotif untuk kesehatan, karena mereka sudah teruji, atau si empon-empon itu sudah teruji untuk sebagai imunomodulator, antioksidan, dan untuk antiinflamasi. Tetapi ada penelitian secara in vitro. Jadi in vitro itu maksudnya masih di lab. Ya, di lab itu di kultur sel hepar misalkan, atau sel traktus, istilahnya traktus respirasi bagian atas, itu dikultur. Kemudian ditambahkan virus ke dalamnya. Dan ternyata kalau itu diberikan dulu ekstrak jahe misal, atau kemudian pakai ekstrak temulawak, itu dia akan menghambat terjadinya si virusnya masuk ke dalam sel. Kenapa? Karena kadar dia punya hemaglutinin ya. Jadi kadar hemaglutininnya akan turun kalau dia sudah terpapar dengan si tadi ekstrak tadi. Dan kalau hemaglutinnya rendah, dia tidak bisa nempel ke sel inang. Jadi ini adalah memang itu benar-benar dia antivirus, tapi baru in vitro, belum dilakukan in vivo pada hewan. Dan apalagi kalau nanti pada manusia, pasti beda sekali mekanisme kerjanya. Dan kita harus konversi dosisnya, apakah benar ekstraknya seperti ini, dan itu yang kita harus kerjakan lebih dalam. Dan kita juga takut, benarkah vaksin kita bisa mengobati? Saya senang sekali kalau vaksin itu bisa ditemukan dan kemudian digunakan. Ya, ini masalahnya adalah karena uji klinik untuk empon-empon dan sebagainya itu masih sangat sedikit. Karena apa? Karena pedoman uji klinik untuk
tanaman atau herbal ataupun istilahnya herbal medicine atau yang lain atau obat tradisional itu masih belum mengikuti aturan yang uji klinik yang sebenarnya. POM masih memberikan panduannya untuk uji klinik obat konvensional. Jadi tidak bisa digunakan untuk menguji atau uji klinik untuk bahan-bahan yang obat tradisional ini. Walaupun sudah ekstraknya sudah diketahui senyawanya, misalkan apa namanya, konsentrasi juga udah tahu berapa, misalkan kurkumin yang ada pada temulawak kadarnya mesti sekian persen dan diukur ternyata memang punya kurkumin sekian, ternyata itu belum bisa dipakai untuk uji kliniknya karena dia akan bertanya, Ernie, kalau itu sudah punya efek, yang bekerja yang mana? Saya tidak bisa menjelaskan karena dia kompleks. Isinya ada kurkumin, ada flavonoid yang lain dan sebagainya. Jadi kalau saya ditanya itu, saya nggak bisa jawab karena itu semua adalah keseluruhan. Untuk uji klinik yang konvensional, itu dia tahu bahwa kalau dikasih paracetamol itu untuk obat demam, maka di tubuhnya akan terukur kadar paracetamol. Di urinnya mungkin ada metabolitnya yang lain. Itu terukur seperti itu. Bagaimana untuk obat tradisional atau herbal atau apalagi dalam hal ini empon-empon pasti akan menjadi pertanyaan besar selalu bagi dokter, terutama dokter karena saya juga dokter dan saya dibilang agak rada miring karena sudah melewati batas namanya pengobatan yang standar, yang gold standarnya untuk obat virus adalah antivirus begitu. Jadi ternyata kan tidak ada, belum ada, bukan tidak ada, belum ada, dan sekarang sedang dikaji bagaimana si obat-obat ini empon-empon ini nantinya akan juga menjadi obat. Sebagai contoh sebetulnya salah satu adalah kurkumin tadi. Kurkumin kan sudah bentuk senyawa aktif. Maka kalau dia sudah senyawa aktif dan punya rumus kimia tertentu, maka dia tidak lagi disebut obat tradisional, tidak lagi disebut herbal medicine karena dia disebut obat sudah. Dan begitu pula quercetin misalkan. Quercetin adalah diambil ekstraknya dari hampir semua tanaman punya quercetin. Dan quercetin ini sangat di in vitro, sangat jelas bagaimana membunuh virus. Jadi memang akan diklaim sebagai antivirus, tapi baru in vitro, belum in vivo. Dan bukan untuk virus COVID, SARS-CoV-2 ya, jadi COVID-2 ya, tapi yang lain. Yang sudah diuji adalah virus untuk influenza, yang flu babi misalkan, ada virus H1N1 dan sebagainya, itu baru ke sana. Atau virus corona yang lain, bukan untuk yang untuk COVID-19 ini. Kenapa demikian? Saya sudah pengen bekerja sama dengan bagian mikrobiologi yang ada di FKUI dan di Indonesia. Mereka belum sanggup mengkultur virus ini. Padahal kalau kita mau memang cari untuk antinya, ya virusnya ini yang dikultur, bukan virus yang lain. Karena coronanya sudah berbeda. Corona adalah corona di sini, selubungnya sudah punya 4 peptide atau peptida, protein atau asam amino yang berbeda dengan corona yang lain. Jadi di sini masih perjalanan untuk menjadi antivirus masih sangat panjang. Jadi kita harus, yang penting adalah memang untuk pencegahan dan untuk promosi kesehatan kita. Jadi saya senang sekali kalau memang kaum milenial dan atau ibu-ibu yang lain memanfaatkan sebagai jamu di sini atau sebagai minuman, karena kalau dibilang jamu pasti nggak mau minum ya. Mohon maaf, memang tadi benar Dek Paula. Kalau dia ini jamu ini, males dia mau minum. Tapi kalau sudah dalam bentuk minuman sehat, dikasih apa, ditambah apa, itu akan jadi bermanfaat. Masalahnya kita belum tahu, Dinda, berapa tadi kadar. Tadi saya belum lihat ya, misalkan temulawaknya berapa gram, dikasih tadi apa nih? Gulanya berapa persen, kemudian ditambahkan jelly berapa banyak. Karena semua ini akan berinteraksi di dalam botol tersebut. Dan kita memang harus uji ke depannya. Benarkah gel tadi memang enak? Apakah gel itu tidak berikatan dengan tadi bahan aktifnya? Misalkan. Seperti itu, kita kalau untuk minuman kita nggak perlu.
nggak perlu sampai ke sana. Tapi kalau udah diklaim itu sebagai obat, wah nggak bisa. Ya. Jadi kalau sebagai minuman, monggo silahkan. Tapi kalau dia bilang, ini untuk obat antivirus loh, jangan sekali-sekali bicara itu adalah untuk obat. Tapi itu adalah minuman saja untuk penyegar, untuk kesehatan. Itu yang bisa saya sampaikan, bahwa sekali lagi kalau kita mau diskusi masalah empon-empon ini pasti sangat dalam sekali, karena kalau diuji satu persatu bisa seharian, karena memang ujinya baru in vitro dan bagaimana mekanisme kerjanya itu baru in vitro semuanya. Itu yang bisa saya sampaikan. Saya senang sekali bisa bergabung, saya bisa membagikan ilmu saya di sini, walaupun nanti mungkin ada yang dengar dari dokter yang lain, kan itu ngapain sih jual jamu melulu gitu ya. Saya dibilang terkenal jadi mbok jamu, jadi itu yang selalu nggak apa-apa, saya akan terus karena saya akan membantu Kemkes dalam hal ini. Saya dari tahun 2000 saya menjadi narasumber di Kemkes, dan Kemkes sendiri sudah punya namanya direktur, ada direkturnya untuk kesehatan tradisional, dan sudah mulai merambah ke puskesmas, sudah merambah ke rumah sakit, yang akan diberikan suatu kesempatan bagi dokter yang sudah mengikuti suatu pelatihan misalnya untuk obat herbal ini, untuk bisa memberikan herbal ini di dalam pelayanan kesehatan formal. Tapi tentu saja, mohon maaf, tidak untuk obat, ya, tapi lebih ke arah penunjang. Jadi artinya apa? Kalau di kedokteran itu namanya ajuvan. Jadi sebagai ajuvan terhadap obat yang sudah ada. Jadi bukan sebagai obat. Jadi itu yang saya bisa sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, dan mohon maaf kalau masih banyak yang kurang. Nanti kita diskusikan bersama. Terima kasih Bapak Singgi. Terima kasih semuanya. Luar biasa ini. Wah. Biasa di luar, Bapak. Biasa di luar. Lengkap sekali ini. Prof. Erni, sebelum saya sampaikan ke teman-teman untuk diskusi, kalau tadi kan di awal saya menyatakan empon-empon itu rimpang, gitu ya? Iya, betul. Kemudian ada juga yang menambahkan bahan lain, misalnya ada kerokan kayu kayu manis, ada kasih bunga, apa itu yang lang tadi. Ya gitu. Itu masih masuk empon-empon nggak sih, Prof? Kalau kita bicara masalah empon-empon, mesti itu adalah terbatas untuk rimpang saja ya. Tapi karena sudah dimodifikasi dan ternyata ada misalkan sereh. Sereh itu kalau disebut rimpang bukan kan, dia istilahnya batangnya yang diambil ya, tapi ternyata itu banyak ditambahkan. Jadi minuman untuk yang ini, minuman yang empon-empon ditambahkan serai juga lebih enak. Jadi dalam arti juga menambah kenikmatan, juga bisa menambah juga efek sebagai antiinflamasi dan imunomodulator dan antioksidan. Jadi kalau kita mau stick pada empon-empon, itu adalah memang rimpang, bukan yang lain gitu. Nah, sekarang ya, jadi kita bisa ke sana. Tapi untuk minuman monggo, silakan. Nggak ada terbatas untuk empon-empon saja. Ya, artinya kalau kita mau strike ke empon-empon ya rimpang ya, empu. Tapi empunya jangan dipakai karena kandungan senyawa aktifnya ternyata makin rendah ini. Sudah benar rendah. Juga Putri, jadi Putri tadi nggak pakai karena rasanya beda ya, karena kandungannya berbeda. Baik Bapak Ibu sekalian, monggo silahkan, ada yang tanya, sebenarnya udah banyak nih, silahkan langsung aja. Kita masih punya banyak waktu kok. Tadi saya lihat Bu Ari ya, Bu Ari. Saya boleh. Siapa nih? Bu Nunu apa Bu Ari? Monggo aja dulu. Sweet. Oh ya, Dino.